apa namanya? Metode talqin. Ada metode yang kedua. Kalau ini jamaah. Sekarang khusus Sayyidina Ali. Hadis ini riwayat Imam Tabarani dan Bazzar. Dua imam dan kualitasnya hasan. Suatu kali Sayyidina Ali karamallahu wajhah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah. Tolong tunjuk ajar aku jalan terdekat menuju Allah. Jadi kalau kayak sekarang ini banyak yang nanya, Ustaz, Buya, Kiai, itu kalau nanya ke ulama, gimana cara cepat kenal Allah? Sama, Sayyidina Ali nanyanya begitu. Jadi boleh nggak nanya begitu? Bukan boleh lagi Pak, diharuskan. Zaman udah begini, ya. Covid menyerang kapan saja, maka kita harus siap dengan ma'rifatullah. Apa jawaban Nabi? Oh, dia tambahin, wa ashaluha ala ibadih. Cepet, ringan. Enak ya? Cepet tapi jangan berat. Itu sukanya antum kan? Kalau antum kan nggak mau disuruh puasa 40 hari kan nggak mau. Melek 20 hari kan nggak mau. Disuruh zikir 70.000 kali kan nggak mau. Maunya yang paling cepat, paling mudah. Wa afdaluha indahu, dan lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 sekaligus, lebih dekat, lebih ringan, lebih tinggi di sisi Allah. Ini pinternya Sayyidina Ali kalau nanya. Apa kata Nabi? Alaika bimudawamati dzikrillah sirran wa jahran. Wahai Ali, hendaklah engkau melanggengkan zikir baik sir tersembunyi ataupun jahar. Gimana Pak? Melanggengkan itu gimana? Setiap pada sholat kah? Pagi sore kah? Terus ada target-targetnya. Apa jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, qulun nas zakiruna fa khussani bi syai'. Kalau itu semua orang juga tahu. Tolong beri dong yang spesial. Mumpung mantunya Rasulullah ya. Apa kata Nabi? Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal, yang paling cepat, yang paling ringan, paling tinggi di sisi Allah, yang dulu dibaca oleh para nabi dan sekarang aku juga mengulang kembali. Apa itu? La ilaha illallah. Seandainya kalimah ini ditimbang, maka semua langit bumi dunia itu kalah. Maka kalau ada, mohon maaf, antum ini ahli dakwah, kenapa dakwah hanya tidak mengena di kolbu jamaah? Mungkin kurang kuat kalimatullah, kurang banyak tabungan la ilaha illallahnya, sehingga kalamnya nggak berat, kalamnya cuma masuk telinga, keluar telinga. Tapi kalau sudah di dalamnya ada dapur kalimah la ilaha illallah, kalamnya hangat, kalamnya berat. Karena tumbuh dari kolbu, masuknya ke dalam kolbu. Wala taqumul qiyamah ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Kiamat tidak terjadi jika masih ada di bumi yang baca la ilaha illallah. Di hadis Imam Muslim, Allah, Allah, begitu kalimatnya. Coba, para ulama kita itu mengatakan, Imam Ibn Arabi, Imam Ghazali, manusia itu adalah alam kecil. Sedangkan alam itu manusia besar. Manusia itu punya organ terpenting namanya jantung. Kalau jantungnya sehat, semuanya sehat. Jantungnya berdenyut, dek, 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 dek. Kalau jantungnya udah gak berdenyut, mati. Oke. Denyut alam semesta yang membuat alam ini bisa bergerak, bisa bernafas, bisa bertahan belum kiamat sampai zaman ini hari adalah jantungnya alam. Siapakah jantungnya alam?
qalbul alamin auliyaullah. Qalbunya alam semesta adalah kekasih-kekasih Allah. Yang qalbunya bergetar terus menyebut Allah, Allah, Allah. Ruhnya selalu mengatakan antallah, antallah. Lisannya selalu sibuk mengatakan la ilaha illallah. Jadi mereka ini Pak, itu yang disebut dalam surat Syura ayat 12. Lahu maqalidus samawati wal ard. Milik Allah lah ikatan langit dan bumi. Apa ikatannya? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, Allahu akbar. Ini 5. Itulah yang dipakai, yang dibaca oleh malaikat pemikul aras. Jadi malaikat memikul aras itu kan ada 8. Benar? Disebutkan dalam surat Az-Zumar ya. 8. 4 di kanan, 4 di kiri. Itu zikirnya tadi. Lalu yang kelima, la haula walanya sama siapa? Itu ada pada qalbu wali. Kalau walinya mati, atau sudah nggak ada yang baca kalimah itu di bumi, itu tiang aras goyang. Itulah kiamat. Jadi nggak usah khawatir dulu, kiamat masih bisa diundur. Cuma ngundurnya nggak tahu Pak, bisa lama apa bisa cepet. Ya, saya ulangi. Kolbu, jantung itu organ terpenting tubuh manusia, benar? Kalau jantung rusak, rusak nggak tubuh? Jantungnya alam semesta siapa? Aulia Allah. Ini dia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi kiamat, kerusakan terbesar di alam semesta sampai tidak ada di bumi yang membaca Allah Allah. Yang baca Allah Allah lisan atau kalbu? Lisan atau kalbu? Sebenarnya lisan ini menerjemahkan isi kalbu. Jadi intinya ada pada kalbu. Lalu Sayyidina Ali nyundul lagi, nanya, wahai Rasulullah, itu kalimah saya tahu, tapi tekniknya gimana? Itu pertanyaannya. Mumpung sama Nabi, berdua sama Nabi beliau. Apa kata Nabi? Ghammid ainaik wasma' minni la ilaha illallah. Pejamkan matamu lalu baca la ilaha illallah. Ini teknik talqin dalam thariqah. Maka dalam semua thariqah sufi itu mata mesti dipejam Pak kalau zikir. Itu bukan tidur. Jadi antum kalau pergi ke zawiyah-zawiyah, surau-surau, pesantren zikir, mereka merem itu bukan lagi tidur Pak. Merem itu lagi zikir. Cuma kalau yang di sini merem beneran tidur ini. Oh tidur kan? Gak apa-apa, biarin. Itu lagi programming. Summa fa'ala dzalika birafis saut ya. Dibaca 3 kali, Nabi bimbing diulang. Berapa kali? 3 kali. Birafis saut, dengan suara yang tinggi. Inilah dalil bahwa talqin boleh dengan suara keras. Ya. Sedangkan yang tadi dalil kalau talqin suaranya agak lirih, pelan. Ya. Maka tidak ada thariqat sufi kecuali lewat jalur Sayyidina Ali. Dan itu ahlu sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, Ali pintunya. Maka tidak ada thariqat di dunia, thariqat zikir kecuali lewat Sayyidina Ali. Hatta Naqsyabandi itu jalurnya 2. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma ajma'in. Ya. Ini masih banyak nih metode-metode zikir yang ada di dalam kitab ini ya.
Lalu apakah talqin atau baiat itu khusus buat laki-laki? Tidak, juga perempuan. Karena waktu baiat Aqabah itu perempuan ada yang hadir. Apakah khusus dewasa? Tidak, boleh anak kecil. Kalau anak kecilnya siap. Bahkan anak kecil itu kalau dalam ilmu neurologi, gelombang otaknya itu bukan beta tapi teta. Maka anak kecil ini gampang dibawa zikir. Gampang ya, lebih cepat mereka Pak daripada kita. Oke, kira-kira itu kajian yang paling penting pada pagi ini. Pertama tentang syarat atau kriteria mursyid yang dicari ada 4. Kemudian apa yang kita ambil dari mereka? Saya mengatakan ada baiat, ada talqin. Namun di akhir zaman kalau ada baiat itu cuma tabarukan, ngambil berkah. Ngambil berkah aja. Jadi boleh nggak seorang mursyid ngambil baiat? Boleh, silakan, tapi tabarukan. Dalam hatinya harus mengatakan yang berhak ini adalah pewaris tunggal Nabi, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Dia cuma naib aja, cuma wakil. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ada macam-macam metode talqin, ada berjamaah, ada pribadi. Nah, inilah yang kemudian tidak diwarisi oleh ahli fikih, tidak diwarisi oleh ahli akidah, tidak diwarisi oleh politisi. Ustadz politisi nggak bakal kenal ini kalau dia nggak pernah bertorikoh. Yang tahu ini siapa? Ahli torikot. Maka nggak mesti ustadznya nggak tamat Timur Tengah, nggak mesti. Kalau dia ke Timur Tengah nggak pernah ngambil talqin, sama. Karena talqin itu dulu diambil oleh ulama kita di Mekah, di Madinah, di Hadramaut, di Mesir, dibawa nyebar sudah ke negeri kita. Ya, alhamdulillah. Maka tidak ada negeri wilayah di Nusantara kecuali wali-wali Allah dulu pernah menyebarkan talqin zikir la ilaha illallah. Jadi kenapa Bapak Saudara sahabat bukan Allah, zikir-zikir kita kurang menyentuh kalbu? Karena belum pernah disuapi oleh ahlinya. Maka saya berharap carilah ahlinya, berguru kepadanya, ikuti metodenya. Jangan langsung suka-suka antum, Pak Kiai, talqin langsung dong. Gak bisa begitu. Dia punya metodologis, ikutin aja. Itu namanya adab berguru. Pak Kiai, saya kan sudah lama, langsung aja. Kalau kiainya tersinggungan, gawat Pak. Kamu cari aja guru yang bisa kamu buat suka-suka. Bisa digituin ntar sama kiainya. Ya. Jadi kita kalau berguru ada nanti adab-adabnya. Insya Allah nanti di pertemuan ke depan ada namanya adab terhadap guru dan sahabat. Insya Allah. Ya.